Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihania Khairunisa, NPM 2329061001. Saya dari Fakultas Bisnis dan Humaniora, Prodi Ilmu Hukum dari Universitas Cunyadin Medan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah hukum Indonesia. Indonesia adalah negara hukum. Dan yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang menaati segala peraturan dan perundang-undangan negara tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam Seni 1 ayat 3 tahun 1945 yang artinya adalah negara hukum yang pelaksanaan konstitusinya didasarkan pada asas-asas dan aturan yang berlaku. Dalam negara hukum, kekuasaan dilaksanakan oleh pemerintah atas dasar kedaulatan hukum. Kekuasaan dijalankan oleh pemerintah atas dasar kedaulatan hukum yang tujuannya adalah terselenggaranya sistem hukum. Pada masa prakolonial yang dapat disebut dengan masa prakolonial Indonesia, prakolonial bergabung dengan sistem kerajaan, di antaranya Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram, dan Kerajaan Sriwijaya. Artinya, sistem hukum pada masa itu akan terus digunakan antar masing-masing kerajaan Islam. Sejak Belanda menyerbu dan menjajah Indonesia, banyak perubahan yang terjadi terutama pada sistem hukum Indonesia, sebab masa VOC terjadi pada abad ke-17. Sistem hukum yang dianggap sebagai sistem hukum yang represif dalam bentuk optimalnya. Sistem hukum yang berlaku saat itu sangat menguntungkan Belanda dan sangat merugikan bangsa Indonesia, terutama secara ekonomi pada masa penjajahan Jepang pada bulan Maret 1942. Jepang ingin menguasai wilayah yang saat itu menjadi milik Belanda. Jepang mulai menduduki seluruh wilayah Hindia Belanda. Untuk menjalankan kekuasaannya, maka pemerintah militer Jepang mengikuti undang-undang yang disebut dengan Gunseirei. Tidak banyak reformasi hukum pada masa pendudukan Jepang. Segala peraturan-peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan peraturan militer Jepang tetap berlaku, sehingga menghilangkan keistimewaan orang Belanda dan Eropa. Dan juga ada 3 fase kemerdekaan, yaitu masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi. Pada masa Orde Lama, sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri atau oleh negara Indonesia. Orde Lama dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Sejak 18 Agustus tahun 1945, sistem hukum di Indonesia merupakan sistem hukum yang terdiri atas subsistem hukum common law, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Dinamika politik saat ini sedang mengalami pasang surut. Pada masa Orde Baru, pasca kegagalan peristiwa Gerakan 30 SPKI, kisah terbitnya Surat Pemerintah 11 Maret tahun 1966 yang sering disebut Super Semar membuka babak baru dalam kisah hidup masyarakat Indonesia yang saat itu menamakan dirinya Pemerintahan Orde Baru. Perkembangan dan dinamika hukum dan keadilan pada masa Orde Baru sebenarnya dimulai dengan tidak diikutsertakannya hukum dalam proses politik dan pemerintahan. Pokok-pokok undang-undang agraria yang bertetapan dengan lahirnya undang-undang penanaman modal asing, yaitu pada tahun antara lain Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Pertambangan. Orde Baru juga mensubordinasi
memberikan lembaga-lembaga hukum kekuasaan eksekutif, menguasai sistem pendidikan, dan membatasi pemikiran kritis masyarakat, sehingga tidak mengarah pada perkembangan hukum nasional. Ketika pemerintah Orde Baru berdiri, peraturan perundang-undangan disalahgunakan atas nama kekuasaan. Peraturan perundang-undangan demi suatu kekuasaan, runtuhnya sistem kenegaraan yang dibangun pada masa Orde Baru mencapai puncaknya ketika dibarengi dengan proses perekonomian yang berdampak pada perekonomian global bangsa Indonesia dan negara Asia. Wakil Presiden B.J. Habibie menggantikan Presiden Soeharto. 4 perubahan dilakukan terhadap Konstitusi Indonesia selama masa jabatannya. Demikianlah susunan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang tahunan MPR tahun 2002. Oleh karena itu, susunan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, teks aslinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, amandemen pertama tahun 1945. Yang ketiga, perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, amandemen ketiga tahun 1945. Yang kelima, amandemen keempat tahun 1945. Sejarah hukum adalah penggalan dari jurisprudensi, seperti yang telah diketahui oleh Van Apeldoorn, bahwa hukum merupakan pedoman dalam masyarakat. Maka pokok bahasa ilmu hukum yang lazim dalam masyarakat, Van Apeldoorn menyajikan definisi dan pengertian sejarah hukum, yaitu ilmu yang mengkaji dan menyelami perkembangan hukum. Hukum tentunya akan sangat gampang dipahami, juga dimengerti dengan baik apabila mengetahui sejarah perkembangannya dari zaman ke zaman. Maka dengan mempelajari sejarah hukum akan sangat mudah menolong dan mengertikan pasal-pasal undang-undang dan juga peraturan perundang-undangan. Sejarah hukum juga terbilang wawasan masih awam dan kurang diketahui. Lebih lagi, dalam lingkungan kalangan pengacara, maka progres juga kemajuannya belum membahagiakan. Keadaan tersebut bisa saja disebabkan karena belum mengerti beberapa sangat penting ranah belum lama ini untuk mendukung dan mengerti pengetahuan tentang hukum. Hukum saat ini dan hukum zaman dulu adalah kelengkapan. Bisa dipahami sebagaimana hukum saat zaman sekarang sekedar pendalaman sejarah. Pemahaman ilmiah tentang hukum juga memerlukan kajian sejarah hukum. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yang mengartikan asal-usul. Pengertian sejarah dapat terbagi menjadi dua, yaitu dalam arti erat dan lepas. Artinya, sejarah dalam pengertian yang erat adalah deskripsi mengenai pada masa lalu atau kejadian pada masa lalu, sehingga deskripsinya berupa perkembangan waktu atau kronologi. Dalam pengertian yang lepas, sejarah merupakan proses dan dari pemikiran. Sejarah hukum mempelajari tentang bagaimana yang terjadi tentang satu proses hukum pada waktu lalu dan tidak mempelajari pada hal mati seperti pada benda antik. Meski tata hukum lebih memusat pada saat ini, sehingga dapat yang mempelajari sejarah hukum pastinya memandang tata hukum serupa dengan hukum positif. Sejarah
dan juga hukum tidak dapat dipisahkan karena prosedur hukum adalah sejarah. Entah itu berupa kumpulan insiden tentang tata dan juga sistem hukum atau hanya sebatas pada sejarah peraturan perundang-undangan khusus. Contohnya seperti pergantian undang-undang mulai dari dasar sampai penerapan. Dari sejarah hukum, kita dapat menjelajahi beragam arah hukum Indonesia. Terdapat pada masa lalu. Hal ini akan menyajikan perlindungan pada kita untuk mengerti ajaran juga lembaga-lembaga hukum. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.